Kembali di Indonesia, pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur diduga melakukan kekerasan terhadap Satpam RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Anggota dewan tersebut marah karena ditegur membawa anak kecil saat berkunjung ke rumah sakit. Inilah video rekaman CCTV RSUD Dr. Iskak Tulung Agung yang merekam aksi arogan seorang anggota DPRD setempat. Dalam rekaman ini, anggota dewan bernama Joko Triasmoro tampak marah kepada salah satu satpam. Tidak hanya marah, anggota DPRD ini juga menoyor satpam yang tengah bertugas. Kepala Tata Usaha RSUD Dr. Iskak membenarkan adanya insiden itu. Manajemen rumah sakit menyebut peristiwa itu terjadi saat oknum anggota dewan dan keluarganya hendak menjenguk salah satu kepala desa yang dirawat di Gedung Geraha Mandiri. Namun karena membawa anak di bawah usia 12 tahun, yang bersangkutan ditegur oleh satpam. Menurut manajemen rumah sakit, anggota dewan tersebut sebelumnya juga sempat ditegur satpam karena merokok di lingkungan rumah sakit. Kebetulan dari teman dewan ya, itu memang membawa putranya yang masih berumur 8 tahun. Di aturan kami yang boleh menjenguk istilahnya di tempat rawat inap itu memang umur 12 tahun. 12 tahun baru boleh ya, sehingga itu diingatkan. Oknum anggota DPRD Tulung Agung saat dihubungi wartawan melalui telepon membantah telah melakukan kekerasan. Pihaknya justru menilai satpam tersebut kurang sopan saat menegur pengunjung. Kayaknya aku mukul atau apa, enggak ada. Tapi memang aku melepas masker dia ya. Tapi di CCTV itu ada, Pak. Ya enggak apa-apa, Mas. Memang aku melakukan kekerasan fisik enggak apa-apa. Tapi yang jelas tidak ada. RSUD Dr. Iskak memastikan satpam tersebut menjalankan tugas sesuai prosedur dan aturan rumah sakit. Pihak rumah sakit berencana akan melaporkan ke polisi terkait peristiwa ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Nah, ini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polres Indramayu, Jawa Barat menggelar reka adegan kasus pembunuhan ibu anggota DPR RI. Dalam reka adegan, pemirsa, ada sebanyak 50 adegan diperagakan oleh pelaku. Polres Indramayu menggelar reka adegan peristiwa pembunuhan Casini yang merupakan ibu kandung anggota DPR RI. Dalam reka adegan, polisi membawa tersangka T yang merupakan pelaku pembunuhan. Sebanyak 50 reka adegan diperagakan oleh tersangka. Dari pemeriksaan, pelaku tega membunuh korban lantaran ingin menguasai handphone dan perhiasan korban. Kini pelaku masih mendekam di Polres Indramayu. Tersangka pun terancam pidana penjara paling lama seumur hidup. Ya, jadi hari ini kami dari Polres Indramayu melakukan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara T terhadap korban Ibu IC yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Dan tadi dilakukan rekonstruksi dengan 50 adegan. Dan dari hasil proses penyidikan yang kami lakukan, dari pengumpulan alat bukti dan juga ditemukannya beberapa barang bukti, kami simpulkan bahwa motif dari tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan ini dikarenakan ingin menguasai barang milik korban. Sebelumnya, Casini yang sehari-hari tinggal seorang diri ditemukan tak bernyawa di rumahnya, dalam kondisi tangan kaki terikat dan mulut tersumpal kain. Pelaku tak lain merupakan tukang bersih-bersih rumah yang belum lama dikenal oleh korban. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Indonesia membidik wisatawan mancanegara sebagai antisipasi terjadinya resesi ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat. Untuk menghindari jurang resesi dunia, Indonesia melalui Kemenparekraf gencar menggelar berbagai macam event sport tourism bersama para pegiat pariwisata tanah air. Perlambatan ekonomi di berbagai negara di Eropa dan Amerika diyakini dapat diantisipasi pemerintah dengan berbagai program, termasuk dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menggelar berbagai event pariwisata dan sport tourism kelas dunia. Melalui kegiatan ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno optimis ekonomi Indonesia akan terus tumbuh.
Apalagi Indonesia telah menjadi top of mind dalam event-event olahraga kelas dunia. Accessibilities, amenities, and attractions. Atraksi ini salah satunya adalah event. Event olahraga yang tadi kita tampilkan, baik itu Ocean Man maupun Evolin, ini adalah bagian daripada sports tourism. Bagian daripada event-event berkelas dunia yang akan mendatangkan wisatawan mancanegara. Kemenparekraf sendiri terus berbenah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melantik sejumlah pejabat tinggi Pratama. Didampingi Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, bidang ekonomi digital dan kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, melantik Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, serta pejabat administratif dan pejabat fungsional di lingkungan Kemenparekraf dan Bapperekraf. Dari Jakarta, Vicky Satrio, iNews melaporkan.